Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kisah nyata misteri malam ini ada cerita dari salah satu subscriber bernama Megantara. Beberapa waktu yang lalu, di daerahnya terdapat pesawahan yang luas, sering terjadi serangan hama tikus yang menyerang tanaman padi milik para petani di kampungnya. Kisah nyata misteri apa yang dialaminya? Yuk kita simak cerita selengkapnya. Masa panen padi telah tiba di kampungku. Tapi baru sebagian warga memanen padinya, tiba-tiba terdengar kabar kurang baik. Hama tikus telah menyerang tanaman padi para petani, membuat mereka gagal panen. Para petani resah memikirkan bagaimana nasib tanaman padi mereka yang sebentar lagi akan dipanen. Dan Saryo, salah satu petani yang cukup memiliki keberanian, berniat akan mengintip dari mana tikus-tikus itu berasal. Jam 9 malam, dia berangkat dari rumah membawa senter untuk sekedar menerangi pematang sawah yang tentunya bila malam hari suasananya gelap gulita. Di sawahnya, Saryo mempunyai sebuah saung atau gubuk kecil tempat dia beristirahat ketika lelah bekerja di sawah. 20 menit kemudian, Saryo telah sampai di sawah miliknya, lalu duduk di bangku yang ada di dalam gubuk. Hawa dingin mulai menyelimuti Saryo. Karena merasa kedinginan, akhirnya Saryo menaikkan kakinya, lalu mulai membuka sarung yang dari tadi dililitkan di pundak dan lehernya. Saryo melihat jam di HP-nya ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia melihat keadaan sekitar, cuman kegelapan yang terlihat, dihiasi suara binatang-binatang di sawah. Saryo mulai mengeluarkan rokok dari sakunya, namun belum sempat rokok itu dinyalakan, telinganya mendengar suara bergemuruh dan berisik seperti suara binatang-binatang pengerat dari arah hutan karet yang berada di belakangnya. Karena tepi sebelah belakang pesawahan tersebut adalah kebun karet milik PTPN atau milik pemerintah. Pelan-pelan, Saryo mengarahkan senter yang dia bawa ke arah sumber suara. Tenggorokan Saryo serasa kering seketika. Dia ketakutan karena suara gemuruh dan suara bising itu ternyata dari ratusan bahkan mungkin ribuan tikus yang datang dari arah hutan. Saryo langsung memadamkan lampu senter yang dia bawa. Dia merendahkan tubuhnya sehingga terhalang dinding saung yang terbuat dari bilik bambu. Tikus yang datang itu banyak sekali di luar perkiraan Saryo. Keringat dingin mulai membasahi baju karena rasa takut mulai menghinggapi pikirannya. Dari sela-sela dinding gubuk, dia mengintip lagi ke arah datangnya ribuan tikus-tikus tersebut. Tikus yang berdatangan lama-lama mulai surut, tidak sebanyak tadi waktu awal terdengar suara gemuruh. Tapi Saryo kembali dibuat kaget. Dengan terus mengenap-ngenap di dalam saung, dia melihat di antara tikus-tikus yang menuju sawah, ada laki-laki berbaju hitam memakai caping seperti mengawal kedatangan tikus-tikus itu. Sosok laki-laki itu semakin mendekat ke arah gubuk tempat Saryo bersembunyi. Lalu tiba-tiba laki-laki itu menghilang. Kemudian Saryo mengamati keadaan sekitar pesawahan di belakang gubuk
dan dia pun lega karena tikus-tikus itu tidak terlihat lagi. Begitu pula laki-laki berbaju hitam tidak lagi nampak berjalan mendekati gubuknya. Namun, saat Saryo membalikkan tubuhnya, dia berteriak karena di hadapannya nampak laki-laki berbaju hitam memakai caping sedang menatapnya dengan tajam. Wajahnya menyeramkan karena mirip tikus dengan bulu-bulu putih di bagian wajahnya. Dan akhirnya karena ketakutan, Saryo pun tidak sadarkan diri. Dia tersadar saat telinganya mendengar suara azan yang berasal dari perkampungan. Saryo bergegas pulang dari sawah. Lalu siang harinya dia menceritakan kejadian yang dialaminya semalam saat dia mengintip hama tikus yang meresahkan para petani. Warga yang mendengar kejadian yang menimpa Saryo semua terdiam. Mereka ketakutan saat mengetahui bahwa tikus-tikus tersebut mendatangi persawahan mereka ternyata dipimpin oleh makhluk halus yang Saryo sebut sebagai Raja Siluman Tikus. Saat Saryo dan para petani sedang bercerita, datanglah Udin. Udin ini seorang peternak itik petelur yang kerjaannya menggembala itik dari kawasan persawahan yang sedang panen ke kawasan persawahan yang lain. Udin juga bercerita bahwa suatu malam saat dirinya pulang dari Subang mengantarkan telur itiknya kepada seorang pengepul. Jam 11 malam saat hujan gerimis, Udin menjalankan mobil L300-nya sendirian. Suasana di jalan cukup sepi waktu itu. Dia pun tersadar setelah melihat HP, ternyata malam itu malam Jumat. Pantas saja jalanan terasa sepi. Saat Udin melintasi area persawahan yang cukup luas, tiba-tiba di pinggir jalan terlihat sosok laki-laki memakai topi caping melambai-lambaikan tangannya, menyetop mobil Udin. Dan karena Udin merasa kasihan dengan laki-laki tersebut, apalagi malam itu hujan gerimis, dia pun menghentikan mobilnya. "Jang, tiasa numpang teu. Abdi kawengian ieu teh aya mobil angkutan umum," ujar laki-laki tersebut yang ternyata seorang kakek tua memakai pangsi hitam dengan wajah berkumis dan berjanggut lebat. Udin menganggukkan kepalanya. Kakek tua itu membuka topi capingnya, lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Udin. Kemudian Udin pun melanjutkan perjalanan. "Pulang di mana, Ki? Tengah peuting masih di sawah?" tanya Udin tanpa curiga apa-apa dengan kakek tersebut. Kakek itu menjawab, "Tos ngajemput barudak, Jang. Karuna hayangeun pindah." Jawab kakek itu pelan dengan muka menatap lurus ke depan dengan tatapan seperti kosong. Setelah beberapa kilometer mobil berjalan, semenjak kakek itu ikut menumpang dengannya, Udin mulai merasa aneh. Mobilnya terasa berat sekali saat menemukan tanjakan. Padahal bak belakang mobil kosong, tidak membawa apapun. Dalam hati dia mulai istighfar, lalu membacakan penggalan surat-surat pendek dari Al-Quran yang dia hafal. Udin merasa ada yang aneh dengan kakek tua di sampingnya, yang diam saja, tidak banyak bicara. Tapi reaksi setelah Udin mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba si kakek menyetop mobilnya tepat di area persawahan. Kakek tua itu turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Sebelum turun, dia sempat memberi uang kepada Udin yang dia simpan di atas dashboard mobilnya. Belum reda kagetnya Udin karena kakek misterius yang ikut menumpang di mobilnya tiba-tiba minta turun di tengah pesawahan. Udin melihat sesuatu yang mengerikan dari kaca spion sebelah kiri. Dari bak mobilnya terlihat banyak binatang yang berloncatan turun menuju ke tengah sawah. Dengan diterangi lampu penerang jalan yang tidak jauh dari mobilnya, Udin melihat dengan jelas
ratusan bahkan mungkin ribuan tikus turun berloncatan dari bak mobilnya. Sejenak Udin hanya bisa terdiam, mulutnya terbuka hendak berteriak, tapi dari mulutnya tidak ada suara yang keluar. Apalagi kakek tua bercaping itu masih berdiri di samping pintu mobilnya, menatap tajam kepada Udin, seperti memberi isyarat agar Udin tidak berteriak. Dan Udin pun hanya terdiam. Setelah kakek itu melangkah pergi, barulah Udin berani menjalankan kembali mobilnya. Dia tancap gas bergegas pulang menuju rumah dengan ketakutan yang dia rasakan. Syaryo dan warga lain yang menyimak kisah Udin sepakat untuk tidak mengusir ataupun membunuh tikus-tikus yang menyerang taman padi milik mereka, karena mereka yakin tikus yang menyerang sawahnya dikendalikan oleh seorang pemimpin yang berwujud kakek tua dari alam gaib. Wallahu alam.